Selanjutnya kepada para narasumber, yaitu kolega saya, sahabat saya, Bapak Dr. Insinyur Isradi Zainal, STMT SHMHMM, DES IPU Asian Engineering. Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Balikpapan, Ketua Komite Penjaminan Mutu PII Pusat, yang pada kesempatan webinar nasional kali ini akan menyampaikan paparannya yang berjudul Bagaimana Nasib Ibu Kota Nusantara saat ini. Dilanjutkan kepada sesi pemaparan berikutnya, narasumber pertama, beliau adalah Dr. Isradi Zainal selaku Rektor Universitas Balikpapan dan juga Ketua Komite Penjaminan Mutu Persatuan Insinyur Indonesia Pusat di wilayah pusat. Bapak Isradi Zainal ini menempuh pendidikan formal dan non-formal serta pengalaman di dunia akademisi, praktisi, dan pelatihan keprofesian di berbagai negara. Pak Isradi juga memiliki banyak prestasi sejak usia muda dan saat ini telah banyak memiliki pengalaman sebagai pembicara baik di nasional dan internasional. Halo, Assalamualaikum Pak Isradi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Pak Isradi sudah siap untuk menyampaikan sharing paparannya. Kami silakan, Pak. Ya, tolong dibantu ya supaya saya bisa share screen. Ya, baik. Siap. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian, khususnya para pembicara, Pak Rifki, apa kabar? Ya. Baik, Prof. Iya, jadi dengan pansus ini saya berkomunikasi sangat banyak, termasuk Pak Doli, Pak Budi Satrio, Pak Saparudin, Pak Kamrus Samad. Malah di hari awal itu saya sudah mulai bicara. Silahkan ditampilkan. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tadi sudah diperkenalkan. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa hari ini merupakan yang kesekian kalinya kami tampil sebagai pembicara. Tadi sudah diperkenalkan juga. Nah, ini sebagai pengantar saja. Jadi kebetulan ada anggota DPR ini. Jadi sebelum IKN ditetapkan, kami itu Ketua Persatuan Insinyur Indonesia saat itu sekaligus dekan teknik. Jadi di tanggal 3 Agustus kita tahu tanggal 2 Agustus itu kan ada bencana nasional. Ya, kita tahu saat itu ada gempa bumi yang dekat-dekat Jakarta juga, yang mungkin saat itu membuat Pak Jokowi sadar bahwa ternyata Jakarta itu punya potensi bahaya, khususnya gempa bumi. Nah, pada 3 Agustus itu, karena saya kebetulan Ketua PI Kaltim dan Dekan Teknik Uniba, Kaltim Pos mencoba mewawancarai. Nah, saat itu kami sampaikan, kami jamin bahwa Kaltim sangat aman dari gempa, mesti potensi gempa tetap ada, dan tentu saja untuk konteks pembangunan itu bisa dilakukan. Terus di tanggal 5 Agustus, ini jauh sebelum ditetapkan juga, itu diminta pendapat lagi terkait bagaimana Kalimantan Timur, yang pada intinya saat itu kami sudah mengajukan konsep Smart City untuk Ibu Kota Baru. Kemudian 28 Agustus, kami juga sampaikan, ini sudah ditetapkan, dan pada saat itu kami ada acara di Bali, ya di Bali, kebetulan berkumpul Forum Dekan Teknik Indonesia, dan seperti yang disampaikan tadi Pak Fikri bahwa di 26 Agustus sudah ditetapkan, itu kami menggalang teman-teman Dekan Teknik seluruh Indonesia, termasuk Pak Dekan Rustam Aji, untuk menggalang IKN. Dan alhamdulillah saat itu Dekan Teknik se-Indonesia adalah komunitas atau asosiasi yang terdepan dalam mengawal IKN, dan tentunya dengan kajian khusus. Kemudian berlanjut terus di 6 September 2019 itu kami melakukan sejumlah upaya untuk mendukung IKN, termasuk mengundang Dirjen Inovasi Dr. Jumaina P ke kampus. Jadi saya punya materi bagaimana kondisi terkini IKN, ya kan? Nah, karena saya diminta
bagaimana kondisi terkini IKN, saya akan bicara di 2022 saja. Ya, khususnya saat bolak-balik kita menetapkan IKN Nusantara ini, kebetulan ada Pak Rifki nih. Jadi di hari pertama mungkin rapatnya pansus itu baru mau awal itu. Saya kebetulan DPR RI diundang Komisi 10 menyampaikan pendapat terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya berkunjung ke Pak Kembur Samad. Jadi dalam waktu bersamaan dia rapat, tapi dia tinggalkan ruangan rapat sebentar, kemudian dia sampaikan bahwa sudah ada pansus IKN. Nah, sejak saat itu saya sampaikan bahwa kami punya sejumlah pandangan, khususnya dari Forum Dekan Teknik Indonesia. Ya, karena kebetulan saat itu saya masih menjabat sebagai Sekjen Dekan Teknik Indonesia. Nah, dalam perjalanannya kita komunikasi terus, dia bilang akan ada pansus yang berkunjung ke Kaltim. Oke. Terus sampai bolak-balik, sampai akhirnya kami anggaplah langsung saja pada saat Pak siapa tadi Menteri Bappenas dipanggil, itu saat itu dia bikin kaget, namanya IKN Nusantara dengan sejumlah asumsi. Nah, ini aja sebenarnya catatan kecil di DPR RI, padahal di Unmul waktu kita ngumpul itu sebanyak 24 rektor se-Kalimantan, itu salah satu usulan yang disampaikan itu nama IKN adalah Paku Negara. Ya kan, tapi tiba-tiba Pak Menteri dengan dibisiki Presiden bahwa katanya Nusantara. Nah, sore itu juga saya bersurat surat terbuka ke Presiden. Ini di slide ini yang menyatakan kenapa pakai Nusantara. Tanpa sosialisasi kita sudah dengan pendapat tapi tidak pernah disampaikan sekalipun, ya kan? Di pansus juga pada sidang paripurna atau sidang dengar pendapat juga tidak pernah disampaikan usulan itu, padahal anggota DPR RI ada di Kalimantan untuk menyampaikan aspirasi. Ini sebenarnya salah satu sisi kelemahan kemarin di RUU terkait IKN, dan kita hampir pastikan semua RUU IKN itu kan diterima menjadi IKN. Itu di tanggal 17 saat bersama dengan DPR RI. Nah, di tanggal 18 kan ditetapkan RUU IKN menjadi undang-undang. Nah, karena itu sudah disepakati, kami itu di Kalimantan, karena kami tahu manfaat pemindahan IKN itu lebih banyak manfaatnya daripada mempersoalkan nama. Akhirnya kita berkumpul semua rektor, ada 24 rektor yang tergabung dalam Kalimantan University Consortium. Oke, kita nyatakan tidak ada masalah. Dan para rektor, akademisi yang ada di Kalimantan itu mendukung sepenuhnya pemindahan dan siap berkontribusi. Nah, ini adalah salah satu acara yang kita lakukan selama di mana di Unmul, ya. Dan keesokan harinya kita malah ke ibu kota negara. Jadi Pak Rifki, sekedar informasi, kami para akademisi Kalimantan adalah orang yang mendukung sepenuhnya kebijakan itu dan akan mengawal. Kami yakin meskipun konsep itu sangat bagus, sangat hebat, tanpa dikawal itu berisiko dan berbahaya. Jadi di Forum Rektor Kalimantan, kemudian Forum Dekan Teknik Indonesia itu adalah sejumlah asosiasi yang ingin mengawal IKN, apalagi kan visinya smart, green, forest, dan sustainability city. Oke, ini tadi dibahas sama Pak Rifki terkait utak-atik peluang tokoh lokal mengisi peran penting di Otorita Nusantara. Ini di slide atas ini para rektor yang ada di Kalimantan, termasuk rektor Untal kalau saya tidak salah. Nah, ini kita menganggap pembangunan IKN itu kan jangan pembangunan infrastruktur saja, tapi setidaknya SDM. Nah, para rektor yang ada di Kalimantan saya rasa punya kapasitas untuk menjadi anggota tim. Silahkan ketuanya Pak Presiden yang ngatur, tapi tim kalau bisa putra Kalimantan atau akademis Kalimantan. Nah, ini kami bersama Camat Sepaku, dan ini kami sebagian dari rombongan para rektor yang ada di Kalimantan, ini di titik nol. Jadi titik nol ini uniknya, kalau ditarik garis dari Sabang sampai Merauke, ini persis di tengah. Ini di tengah Indonesia. Ya.
Jadi kami sepakat dengan Pak Rifki, setidaknya memang putra daerah juga diprioritaskan karena bagaimanapun apa yang paling tahu terkait IKN kan putra daerah, tapi kami konsen bahwa pengembangan SDM setempat itulah yang paling utama. Nah, ini Pak Rifki ada di rancangan biaya IKN itu kan banyak, tapi kalau dilihat persentase untuk pengembangan SDM masih kurang. Ini barangkali menjadi catatan. Ini juga ini Pak Doli Ketua Pansus IKN. Jadi kami janjian di Balikpapan, tapi kami ada acara di Makassar, ternyata dia ke Makassar juga, akhirnya ketemu di sana. Kami menyampaikan saat itu juga termasuk nama ibu kota. Jadi nama ibu kota waktu itu kami pakai Pakunagara, Pak Rifki. Pakunagara itu sebenarnya singkatan Pasir dan Kutai. Nagara itu sebenarnya singkatan dari Nagari Rimba Nusa yang pemenang konsep desain. Tapi kami perluas menjadi Nagara Rimba Nusantara. Nah, ternyata Pak Jokowi ngambil Nusantaranya saja. Jadi kami juga puas aja karena di Pakunagara atau Pasir Kutai Nagari Rimba Nusantara di dalamnya. Ya. Lanjut. Selanjutnya karena kami memang sejak awal sebelum IKN ditetapkan itu senantiasa mendukung dan mencari celah. Kami selalu memandang oposisi atau yang tidak sependapat itu sebagai teman berpikir. Maka kami selalu mengumpulkan apapun mereka sampaikan untuk mencoba mengkaji dari sisi akademis. Nah, ini kami diundang sama rektor yang tergabung dalam PT KIN, ada 34 rektor, dan kami menyampaikan pendapat terkait bagaimana IKN, dan alhamdulillah mereka semua apresiasi bahwa memang sudah saatnya IKN dipindahkan. Ya, ini ada Dirjen Kementerian Agama juga di sini. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi ada kaitannya juga dengan hari ini. Saya baca di koran Pak Ridwan Kamil ngomong, waduh, 2 triliun ini kebangetan, ya kan? Terus ada juga kita dengar bahwa pemenang desain ini bukan arsitek, ya kan? Ini teman-teman arsitek ya. Nah, kami mengundang Pak yang desain ini menjadi narasumber. Jadi kan kadang-kadang kita itu di Indonesia kadang-kadang biasa percaya hoax. Nah, kalau saya undang secara langsung untuk berbicara kepada siapa saja. Nah, akhirnya begini Pak, ini sekedar penyampaian kepada teman-teman. Di pertemuan ini sebenarnya bebas pertemuannya. Ada Bu Hetipa juga dari Komisi 10. Intinya bahwa beliau ini yang Pak Nyoman Nuarta ini bukan sendirian bekerjanya. Dia tim, ada banyak arsitek di dalamnya dan termasuk keilmuan lain yang menunjang proyek itu. Jadi sebagaimana proyek, meskipun namanya muncul, itu tidak berarti arsitek tidak terlibat di dalamnya. Dan mungkin Pak Ridwan Kamil juga, saya lihat bicara, wah 2 triliun itu besar sekali. Mungkin bayangannya kayak Istana Negara atau Istana Bogor. Istana di IKN itu, jadi kalau menurut saya, ya jangan komentar lah sebelum ke lokasi, ya kan? Jadi lokasi IKN sekarang itu direncanakan 100 hektar, ya kan? Terus kalau lihat kontur tanahnya juga, ya agak unik dan beda dari yang lain. Kebetulan saya sudah 3 kali ke sana, hanya untuk memastikan bagaimana perkembangannya. Nah, ini juga di sini ada jawaban yang mereka sampaikan, yang pastikan presiden itu tidak sembarangan, ya kan? Tapi saya rasa kita yakin semua asosiasi sudah dipanggil presiden, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia dan Ikatan Arsitek Indonesia, untuk mengawal IKN secara bagus. Ada banyak bagian-bagian dari IKN. Ya, kebetulan saya berteman dengan Dirjen Cipta Karya yang sekarang Ketua Pelaksana Pembangunan IKN, yang juga Ketua Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan IKN dari PUPR. Makanya kami selalu mantan dirjen Pak Rektor. Kami juga kadang-kadang biasa masyarakat. Ya, mantan dirjen betul. Halo? Pak Danis. Ya, mantan dirjen. Ya, itu sahabat itu. Jadi waktu masih wakil sering sama-sama. Jadi mulai dari malah sempat ngajak bagaimana Pak Israel mau lomba desain ya itu. Nah, kadang-kadang juga kan masyarakat ngapain itu pindah di Kalimantan? Airnya kering, airnya kurang. Ya kan? Nah, saya biasa berbincang langsung dengan Menteri PUPR dan termasuk tim PUPR. Oh enggak, itu ada solusinya. Kalau bicara air tanah itu enggak bisa katanya. Tapi kalau misalnya di IKN itu sudah disiapkan air permukaan.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kami terus melanjutkan kemarin 2 hari yang lalu kami bersama mantan Rektor UI, Prof. Umbal, itu ke sana lagi. Jadi kami selalu memandang ini kan sekarang misalnya ada yang melakukan gerakan tidak sependapat dengan IKN. Saya sampaikan ke masyarakat, jangan marah, tidak boleh marah. Kita anggap itu sebagai kawan berpikir. Karena saya setelah telusuri satu-satu, itu sebenarnya tidak ada yang tidak sependapat IKN pindah. Dia hanya bilang misalnya sekarang kan zaman COVID, kenapa pindah? Ya kan itu aja kan, nggak ada yang lain. Nah, itu yang mesti kita pahami. Terus ngapain, di mana ngambil duit? Padahal misalnya kalau bicara duit kan sedikit sekali, 466 triliun dibanding kontribusi Kalimantan, apalagi Kaltim, apalagi Kalimantan. Kaltim saja mampu memberikan kepada negara ratusan triliun tiap tahun selama berpuluh-puluh tahun. Ya kan, apalagi hanya harga segitu. Ya kan, dari Balikpapan saya tol ke Balikpapan Samarinda sudah 16,3 triliun. Sementara mereka di saat misalnya pakai kereta cepat, proyek kereta cepat yang sampai sekarang sudah di atas 100 triliun, diam-diam aja. Ya ini kan saya bilang, nggak boleh dong bicara uang dengan Kalimantan dan Kaltim. Itu Kaltim, Kalimantan, itu kelihatan tidak ada bangunan, tidak ada infrastruktur, tapi uangnya yang paling banyak dipakai untuk membangun Nusantara ini. Itu yang selalu saya sampaikan. Nah ini juga satu di slide ini bersama-sama dengan Forum Dekan Teknik Indonesia. Jadi kan pemerintah itu punya konsep green, smart, blue, kemudian green smart, kemudian forest city, kemudian sustainability. Forum Dekan Teknik Indonesia itu punya konsep namanya Blue City. Blue City itu adalah untuk mengoptimalkan posisi IKN Nusantara yang berada di Selat Makassar itu sebagai alur laut Kepulauan Indonesia II. Kita tahu Selat Malaka yang membuat bangsa ini maju, kemudian membuat Singapura dan Malaysia sejahtera itu karena alur laut Kepulauan Indonesia satu. Nah, kita punya alur laut Kepulauan Indonesia II. Kalau ini dioptimalkan dan IKN semakin ramai, insya Allah ini menjadi sumber dana yang sangat besar. Ya kadang-kadang juga ya oposisi misalnya yang tidak setuju, tapi saya istilahkan teman berpikir menyatakan seperti ini. Ya 466 triliun itu, ya tapi kan mereka harus pahami itu multi year sampai 2045. Paling misalnya akan dipakai sampai 2 tahun ke depan itu kan di bawah 5 triliun, tidak seberapa kalau bicara multi years. Ini Kalimantan, ini kalau timbung, itu saya sampaikan seperti itu. Kaltim itu duitnya banyak yang dipakai negara dan nasional. Jangan memancing seperti itu yang biasa saya sampaikan. Oke, ini juga saya mengambil jalan tengah. Kami terima IKN Nusantara bahwa bagian dari Tapunagara, Pasir Kutai, Nagari Limbah Nusantara. Ini yang selalu kami sampaikan. Kaltim harus cepat siapkan SDM. Kalimantan harus cepat siapkan SDM. Jangan menuntut aja. Tunjukkan kapasitas, tunjukkan potensi, dan memang universitas harus terlibat di dalamnya. Ini kami hari Minggu ini ada di titik 0 yang ini di helipad, kawasan helipad. Kemudian titik 0 kemarin tidak bisa dimasuki karena lagi jalan ke bawah, lagi diperbaiki, mungkin persiapan berkemah presiden. Nah, ini juga kami sampaikan kepada Pak Rifki. Ini Dirjen Dikti Pak Nisa. Ini kami perwakilan rekan-rekan teknik Indonesia. Itu yang di awal, ya, yang di awal beberapa hari setelah presiden mendukung memindahkan IKN, kami itu sudah lakukan dukungan, termasuk melakukan rapat kerja nasional tanggal 9 November 2019 di Balikpapan, yang kemudian dilanjutkan dengan Rakernas dengan Kongres PTI di Ternate di bulan Desember tahun 2021, yang termasuk memiliki konsep mau bicara geologi, mau bicara smart, mau bicara elektrik, mau bicara tata kota. Kami, Bapak sendiri tahu bahwa di Dekan Teknik Indonesia itu banyak para guru besar, kemudian timnya ada seperti itu. Karena memang kami memposisikan sebagai keluarga besar yang mengawal IKN. Dan ini saya bisa kasih video Pak Rifki, mudah-mudahan Pak Rifki mau kasih nomor handphonenya ke saya, supaya kita kawal dengan bagus. Ini ada YouTube. Di YouTube itu masing-masing Dekan
masing-masing guru besar itu bicara dengan keahliannya masing-masing. Ada yang bicara geologi, ada yang bicara smart, sehingga misalnya kadang-kadang di grup WhatsApp, oh profesor ini tidak setuju. Kita tanya dulu, ya memang profesor, kualifikasinya apa dulu? Jangan sampai dia keahliannya ilmu sosial bicara smart. Tapi itu teman berpikir kita. Karena bisa saja ada sesuatu yang kita tidak dapatkan. Jadi kita harus memanusiakan semua yang tidak setuju sambil berdiskusi secara ilmiah untuk kebaikan yang baik. Karena saya bilang, biar konsepnya bagus ini IKN tanpa dikawal akan berbahaya. Orang bilang misalnya, oh ke depan akan jadi orang Cina, bisa, iya kan? Tapi harus dikawal, makanya akademisi, politisi harus gotong royong membangun IKN ini. Oke, ini yang saya ceritakan tadi, yang Kaltim Pos 3 Agustus. Inilah yang membuat Jokowi sadar. Sama Pak Rifki itu tadi sudah sampaikan. Jakarta yang turun sekitar 7,5 sampai 10 cm per tahun. Kemudian kejadian di tanggal 2 Agustus. Itu kita tahu semua ada mega trust yang membuat mungkin Jokowi sangat benar ya. Nanti suatu saat ini Jakarta bisa terjadi bencana. Akhirnya ya kita tahu sendiri Pak Jokowi punya semangat, punya trigger, mungkin petunjuk Tuhan juga. Karena di saat dia jadi presiden ada gempa bumi yang dahsyat yang memang mungkin dari para pakar kasih tahu ya Jakarta itu ring of fire. Jadi Pak Jokowi berpikir kira-kira seperti ini. Di mana sih di tempat di Indonesia yang tidak ada ring of fire? Akhirnya mungkin setelah berpikir, setelah nanya para pakar, akhirnya disepakati bahwa ternyata yang tidak ada ring of fire di Indonesia itu adalah Kalimantan. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya cinta Kalimantan, Kalsel, Kalteng, Kalbar, dan lain-lain. Hanya pada saat final terkait yang mana yang ditentukan, akhirnya misalnya pelabuhan besar yang 2 kemudian potensi penyangga itu, seperti yang disampaikan sama Pak Rifki tadi, itu menjadi keseriusan. Jadi kadang-kadang ada presiden kemudian ada pertanda alam yang membuat mata batinnya melihat bahwa betul Jakarta sehebat-hebatnya pembangunan akan terancam juga dengan bencana baik gempa bumi maupun tsunami. Ini saya tidak akan cerita panjang karena ini konsep-konsep semua. Jadi di 5 Agustus saya sudah ada konsep. Ini termasuk di ini yang saya kasih kotak itu bicara terkait smart city dan lain-lain. Ini ada. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Rifki bahwa ibu kota baru Indonesia Kalimantan Timur itu melalui pemikiran yang panjang. Jadi saya akan menggarisbawahi saja seperti ini. Coba bayangkan ya. Jadi saya baru ada tulisan kemarin, saya tiap minggu ada tulisan, setiap ada misalnya ada yang punya pendapat yang berbeda, saya mencoba mengkaji secara ilmiah. Jadi misalnya kayak gini, coba saya tanya Bapak Ibu semua yang menghadiri forum ini. Saat ini penduduk Jawa itu anggaplah sekitar 140 juta atau sampai 150 juta jiwa, sudah disampaikan sama Pak Rifki tadi. Ada nggak konsep yang bisa mengurai itu tanpa misalnya pindahnya IKN? Agak susah, ya kan? Nah, makanya terus tadi pemerataan ekonomi. Kita kan sudah tahu berapa persen uang yang beredar di Jakarta. Jadi pemerataan penduduk, terus pemerataan pembangunan. Ini yang sekian lama ini sejak Indonesia merdeka, Kalimantan ini kasihan. Masa hanya bangun 466 triliun, orang sudah ribut. Itu kan tidak seberapa. Dan itu untuk kebaikan Indonesia, kebaikan Kaltim, kebaikan Kalimantan, dan kebaikan semuanya, kebaikan dunia juga. Nah, tapi yang mesti dijaga, ibu kota negara ini yang dibangun sekarang bukan ibu kota negara yang sembarangan, ya kan? Nah, tetap ada kota di dalam hutan, itu konsep itu. Tapi itu akan sia-sia tanpa menyatunya semua akademisi, khususnya di Kalimantan. Jadi saya apresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Hutan hari ini, karena memang inilah yang kita lakukan. Terus mengawal, terus memata-matai. Karena ide yang bagus biasa kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini konsep-konsepnya. Jadi konsep ini harus kita kawal untuk menjadi kenyataan. Saya selalu menyampaikan, jangan lupa bahwa jadikan Kaltim itu sebagai, atau ibu kota negara yang baru itu sebagai poros maritim dunia. Ya kan, poros maritim dunia, karena dilalui ALKI, ya kan. Oke, ini konsep-konsep ini ideal, tanpa kita kawal itu tidak mungkin. Secara ekonomi juga sudah sejumlah pakar sudah mengkaji, ya, bahwa ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Orang kadang-kadang berpikir ngambil duit di mana? Ya bangun istana misalnya, anggaplah maksimal 2 triliun. Itu kan aset di Jakarta banyak. Ya kan? Kalau saya Presiden Jokowi, buka saja salah satu kawasan tambang, itu sudah bisa untuk membantu pembangunan itu. Ya kan? Terus ya masa sih kita mau membiarkan tanah Kalimantan yang luas terus ini hanya dipakai oleh orang-orang yang untuk kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan saja. Itu kita sadar. Hanya kita, karena kita intelektual, harus menunjukkan bahwa kita harus mengawal secara bagus. Saya sadar, kita semua sadar bahwa IKN itu tidak sempurna. Tapi bukan malah kita cari kelemahannya, tapi kelemahan itu bagaimana kita tutupi untuk kebaikan ke depan. Karena ini perlu saya sampaikan bahwa hanya sinergi semua pihak, pentahelix dan gotong royong yang bisa membuat IKN itu baru. Ya anggaplah begini, anggap saja IKN bangun istana, 2 triliun kok diributkan, ya kan? Itu kan tidak seberapa dengan sumber daya alam, pengorbanan Kalimantan untuk Indonesia. Dan ini juga bukan untuk Kalimantan, ini untuk Indonesia, ya kan? Oke, ini waktu di Bali saya sampaikan. Inilah di awal, di bulan Agustus ini, 2019. Ya, ini Prof. Nisam, ini Prof. Dedi dari UI, ya. Ini Dirjen Inovasi, ya. Ini kami juga sudah sampaikan juga bahwa salah satu keunggulan Kaltim kan sebagai ibu IKN karena menurut Menteri Pertanahan 90% tanah milik negara. Hanya memang kita harus kawal karena ini kan banyak konsesi. Kita belum tahu sampai hari ini hitam di atas putih bagaimana pembagian, bagaimana skema, apakah langsung diambil. Tapi menurut saya kan tidak mungkin langsung diambil semua. Pasti di dalamnya ada aset yang pasti ada pertimbangan. Inilah yang kita kaji. Akademisi ini harus lihat semuanya itu, ya kan? Ini waktu kami ini menyampaikan bahwa jangan pernah berpikir IKN kalau kita pikir infrastrukturnya saya tidak maju. Seluruh negara di dunia yang maju itu identik dengan kemajuan SDM. Ini yang jangan kita lupa. Ini yang saya lihat pemerintah kita tidak memperhatikan dalam skema biaya pembangunan IKN baru. Ya, ini waktu saya sama. Ini Forum Dekan Teknik Indonesia. Jadi kami punya fakta. Ini Prof. Nisam, Dirjen Dikti sekarang. Ya. Ini teman-teman Dekan Teknik termasuk Pak Ustamaji semua ini. Ini kita punya konsep Blue City, ya kan? Ini potensi laut masih terpinggirkan, ini yang kita sampaikan. Kemudian saya juga kebetulan Ketua Dewan K3 Nasional, Komisi 2, ya. Kami juga ingin menciptakan IKN yang sehat dan aman. Ya kan? Nah, makanya kami undang Kementerian PUPR. Kami undang Kementerian Naker untuk bicara. Ini Dr. Putut nih dari PUPR. Kita kaji bahwa kota ini selain misalnya keindahannya harus jadi sehat dan aman. Aman dari banjir, aman dari bencana, ya. Nah, terkait pemindahan IKN kok masih banyak bicara rupiah? Bukankah penelitian UGM menyatakan bahwa di 2017 itu potensi kerugian untuk macet, kemudian tidak efisiennya berkendaraan itu sekitar 50 triliun di Jakarta, ya kan? Ya itu. Ini kami dengan Pak Menteri nih. Saya dengan Pak Nisam, semua Dekan Teknik Indonesia, kita sampaikan di IKN itu harus ada konsep Blue City yang kemudian Pak Menteri itu menyampaikan, oke, Blue City itu kan bukan laut saja, perairan. Ya Pak Menteri. Karena di sini luar biasanya Pak Menteri karena ternyata di Kementerian PUPR itu semua konsep sudah disiapkan. Ini kami juga undangan Pak Nisam datang untuk bicara bagaimana peran perguruan tinggi untuk dalam pembangunan IKN. Ini jadi semua pihak ini banyak. Ini kami juga selalu menulis, kami menganggap bagaimana membangun IKN yang smart, sehat, dan aman. Kalau saya, smart itu selain misalnya smart dalam konsep yang sesungguhnya, kami mencoba smart itu adalah S itu safe, M itu modern, R itu artistik, ini based on architecture barangkali ya. Terus yang terakhir technological base. Ya, ini kami punya. Ini jangan lupakan kota sehat. Kemudian ini kami dengan Menteri PUPR yang dia minta tantangan khusus terkait IKN. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya begitu mengawal IKN dalam setiap titik? Karena apa? Karena saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim.
Jadi sebelum jadi ketua penjamin mutu, dan Korwil PI Kalimantan. PI dipanggil Presiden. Saya sampaikan ke Pak Menteri waktu ini komunikasi. Saya akan dipotong lehernya kalau suatu saat IKN itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi makanya kami kawal. Ini kami anggap amal jariah. Karena ini untuk kebagikan anak cucu ke depan. Makanya setiap napas, setiap langkah, kami akan lakukan perbaikan sambil menganggap semua teman yang berbeda pendapat itu sebagai teman berpikir. Karena bisa jadi dia punya pandangan yang berbeda. Ini kami panggil rektor-rektor juga semua untuk bicara Smart City. Ada rektor ITS, rektor ITK, rektor UGM, rektor-rektor. Kebetulan kami juga di forum rektor PII yang berbasis keinsinyuran, baik teknik dan lain-lain. Ini tadi saya sudah jelaskan safe itu apa, aman dari banjir, aman dari polusi, aman dari macet, dan aman dari bencana. Modern adalah penerapan teknologi yang canggih. Artistik itu keindahan, based on architecture. Memang kalau saya, memang arsitek itu punya mata, punya hati, dan itu tata kota yang kita tidak bisa pikirkan kadang-kadang. Oh ini bagaimana membangunnya? Memang harus benar itu, harus perbanyak arsitek di sana supaya kita tidak salah jalan dalam menata kota. Ini banyak dengan Ibu Hetiva, ini dengan kepada siapapun kami selalu mengupayakan mendukung. Ini satu hal, penyangga juga harus diupayakan. Di sini Prof. Nisham datang khusus menginstruksikan Pak Isradi kawal IKN dengan sebaik-baiknya. Ini sangat banyak Bapak Ibu sekalian yang kita ini waktu bicara khusus di sini Pak Menteri, waktu itu Menteri PUPR, itu dia bicara bahwa nanti air IKN itu, jadi kita tidak berpikir katanya IKN itu sebagai kota biasa, itu kota luar biasa. Kita tidak berpikir bahwa di IKN itu air itu, tapi kalau air itu untuk dipakai mandi saya, tapi air itu kalau bisa langsung diminum. Jadi pemikiran beliau juga luar biasa yang memang harus dikawal oleh teknokrat dan lain-lain. Ini semua materi-materi yang kami lakukan selama mengawal dan mendukung IKN. Itu saja yang saya sampaikan. Yang pasti kalau ditanya soal bagaimana kondisi IKN sekarang, bahwa IKN sekarang dalam proses menunggu pembangunan dan menunggu pengawalan dari kita semua. Karena sehebat-hebatnya konsep itu, tanpa kita kawal itu tidak akan optimal. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa Ibu Kota Nusantara ini merupakan topik yang sedang hangat dan akrab di kalangan hampir seluruh kalangan masyarakat. Sehingga dengan adanya diskusi ini, diharapkan kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Baru NKRI. Baiklah, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan hadirin yang telah menjadi bagian dari webinar hari ini. Terima kasih juga atas perhatian, antusiasme, dan ketertiban dari awal hingga akhirnya acara webinar hari ini. Saya Arinda Dinia Widianti dan seluruh panitia yang bertugas hari ini pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.